Pada intinya skincare ini itu apa? 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 Hi everyone, welcome back to my channel. Kalau kalian subscriber lama gue, pasti kalian ngeh kalau gue baru ganti background. Yeay, background lama gue yang kain Bali lagi dicuci. Dan kalau kalian nonton vlog 4 apa vlog 5 gitu ya, gue bikin DIY background kayak gini. So kalau kalian mau lihat, kalian bisa klik linknya di sini atau di sini. Dan di video ini juga gue pakai ring light. So semoga kualitas video gue di kedepannya itu lebih baik dan lo juga nontonnya lebih asoy boy. Oke. Di video ini gue bakal ngobrolin tentang skincare. Buat lo yang udah nge-request video tentang skincare rutin, ayo baris dulu di sini, klik dulu like, terus subscribe juga kalau misalkan lo belum pernah subscribe, karena ada 2-3 video setiap minggunya. Sebelum lo mengetahui produk skincare apa aja yang biasa gue pakai, ada beberapa hal yang penting untuk diingat. Dan di sini gue ngobrolin sebagai teman atau sebagai beauty vlogger, bukan sebagai dokter kulit. Yang pertama, skincare itu nggak harus mahal loh. Pada intinya skincare itu bukan mahal-mahalan, tapi cocok-cocokan. Sempet sih waktu pas kemarin di Jakarta, sempet kepikiran kayaknya pengen nyoba deh salah satu brand Jepang dan brand Korea kalau nggak salah, dan harganya mahal banget. Tergelitik sih pengen beli gitu ya, katanya bisa bikin kulit bagus, kulit lalalalalala. Tapi gue mikir lagi, gue takut cocok. Lo kebayang gak sih kalau lo tinggal di Kazakhstan, terus lo udah suka banget, udah cocok banget sama satu skincare, tapi kalau abis ya lo nggak bisa beli lagi. Itu pasti sedih banget. Nggak deng, nggak, bukan itu yang paling sedih. Yang paling sedih sih ngeluarin duitnya. Jujur, gue belum mampu buat beli skincare Jepang atau Korea yang mahal itu, karena gue nggak berani untuk nyoba sekali lagi karena takut cocok. Kalau cocok, gue nggak sanggup belinya. Udah sih, itu aja. Poin yang ketiga, ada beberapa skincare yang menjanjikan kulit mulus, tapi pas lo pakai tiba-tiba ada kayak jerawat kecil-kecil gitu, terus abis itu muka lo tuh kayak gatel-gatel gitu. Terus waktu lo konsultasi sama beauty advisornya bilang kayak gini, Cin, ya ampun, itu emang biasa kalau misalkan pakai skincare ini breakout dulu, Cin. Abis itu muka ye langsung kinclong. Serius lo? Memang ada beberapa teman gue yang gue ngeliat sendiri, mereka lagi coba sebuah produk skincare. Awalnya tuh breakout gitu, mukanya tuh kayak tumbuh jerawat kecil-kecil gitu. Tapi setelah itu wajahnya langsung kinclong. Tapi ada juga yang nyobain produk yang sama, keluar tumbuh jerawat kecil-kecil, abis itu seluruh wajah mukanya isinya jerawat semua. So, pertanyaannya, apakah lo rela mengorbankan wajah lo untuk mencoba produk yang katanya akan membuat kulit lo mulus kinclong, tapi akan membuat kulit lo itu awalnya tuh breakout dulu? Kalau gue sih, jujur pribadi, no. Jadi kalau misalkan gue nyobain skincare dan skincarenya itu langsung bereaksi di wajah gue, memang sih kalau misalkan gue nggak cocok dengan sebuah produk, itu nggak keluar jerawat kecil-kecil. Tapi kalau gue nggak cocok sama sebuah produk, muka gue isinya minyak semua. Dan gue langsung kayak, no, it's not for me. It's not for me. Ibaratnya nih, lo lagi PDKT sama cowok. Kata teman-teman lo sih dia orangnya baik, tapi dari awal aja dia udah nyebelin, posesif, nggak modal, rese. Apa lo sanggup terus-terusan sama dia? Bisa sih dia berubah, tapi bisa juga enggak. Begitu juga dengan skincare. So, it's up to you. Poin yang keempat, kalau lo udah nemuin produk skincare yang cocok sama lo dan lo udah pakai bertahun-tahun, tapi di tahun yang kesekian kok lo ngerasa ini kayaknya skincare udah gak cocok lagi deh sama muka gue. Kok gue ngerasanya kayaknya biasa aja ya pakai skincare ini. Artinya skincarenya udah kebal sama wajah lo. Saran gue untuk mengganti skincare lo, tapi jangan langsung ekstrim ganti brand lain sih. Lebih baik di brand yang sama tapi range-nya yang berbeda. Misalnya selama ini lo pakai yang untuk brightening, kenapa nggak lo coba ganti yang untuk mengencangkan wajah atau yang lainnya? Ya itu sih saran gue ya. Poin yang kelima, gue tahu banget pasti kalian bertanya-tanya dalam hati, penting gak sih pergi ke dokter kulit? Kalau menurut
menurut gue penting gak penting. Kalau lo memiliki wajah yang super bermasalah, misalnya lo punya jerawat yang udah bertahun-tahun, udah berbulan-bulan, lo semua udah cobain pakai produk apapun dan itu gak mempan, yes, you need to go to doctor. But kalau misalkan kulit lo tuh udah mulus, udah kinclong, dan lo kepengen kulit yang lebih kinclong lagi, saran gue sih ya nggak usah pergi ke dokter. Tapi kalau misalkan lo cuman beli tonernya, lo beli krim mukanya selama kayak 3 bulan sekali, it's fine. Terutama kalau lo masih muda, please gunain skincare aja. Yang poin yang terakhir adalah skincare butuh waktu. Jadi misalnya lo lagi nemuin sebuah skincare yang cocok-cocok aja di wajah lo, tapi setelah 3 hari pemakaian, kok wajah gue masih kusam ya, kok nggak ada perbedaannya. Skincare juga butuh waktu, karena skincare yang baik itu bukan yang menghasilkan hasil yang kinclong dalam semalam. Karena skincare bukan Joko Tingkir yang bisa membangun 1000 candi dalam semalam. Tunggu, itu Joko Tingkir apa Jaka Sembung ya? Atau Jaka Tarub? Nah, kalau kalian udah tahu beberapa poin tentang skincare, gue akan ngobrolin tentang skincare yang gue pakai sehari-hari. Dimulai dari pembersih mata. Gue menggunakan Nivea. Ini tulisannya pakai bahasa Rusia, gue nggak tahu artinya apa, tapi yang jelas ini brandnya dari Nivea. Gue nggak yakin ini ada di Indonesia apa enggak. Tapi waktu di Indonesia, yang biasanya gue pakai itu adalah L'Oreal yang di sini nih, atau Wardah yang ini. Wardah Eye Expert Eye Remover Makeup yang ini, dan ini gue punya travel size nya dan gue sayang banget pakai ini. Ini gue bawa kalau buat traveling aja. Gue suka ini karena ini tuh cair banget gitu, jadi nggak terlalu minyakan gitu, tapi dia mengangkat waterproofnya itu bagus banget. Cara pakainya ini dituang sedikit ke kapas, abis itu ditaruh di mata, diamkan beberapa saat, terus kayak dipijit-pijit cantik gitu, pijit-pijit kecil, terus baru deh kotorannya bakal keangkat. Ini juga gue pakai buat ngebersihin lipstick yang matte. Mungkin lo tahu kalau misalkan lipstick yang liquid matte itu susah banget buat dibersihin, dan pakai ini tuh gampang ngebersihinnya dan lembut juga di bibir, so it's worth it. Setelah makeup mata dibersihkan, gue biasanya membersihkan kulit wajah gue dengan menggunakan Garnier, pakai bahasa Rusia nih, gue nggak tahu tulisannya apa, tapi di Indonesia ini ada kok. Yang gue suka dari Garnier ini, teksturnya tuh air, jadi bukan oil gitu. Terus kalau buat ngangkat makeup yang kayak foundation, bedak, atau makeup yang nggak terlalu berat, ini tuh bagus banget. Dan apa ya, teksturnya tuh enak banget, jadi nggak berat. Aduh, pokoknya gue cinta banget deh sama Garnier ini, dan harganya juga murah. Masih dengan pembersih wajah, gue selalu membawa ini ke mana-mana. Jadi ini tuh kayak tisu basah, tisu buat wajah. Ini gue selalu taruh di tas atau di sebelah tempat tidur gue. Jadi kalau misalkan gue pergi malamnya party sama teman-teman gue dan gue males banget untuk nyuci wajah karena udah ngantuk banget, jadi gue tinggal kayak ngeraba-raba gitu, terus ambil, terus kayak tinggal dihapus-hapus gitu. Dan ini bagus banget. Kalau di Indonesia, ini ternyata gue masih punya. Ini yang dari Biore yang warna pink ini. Ini gue suka banget sama Biore yang ini karena dia nggak cuma bisa ngangkat foundation atau bedak atau blush on, tapi ini juga bisa buat ngangkat-ngangkat yang waterproof. So kalau lo di Indonesia lo kepengen beli yang tisu basah buat wajah, gue rekomen yang Biore ini. Setelah wajah gue benar-benar bersih, gue cuci muka lagi dengan menggunakan Pond's yang warna hitam ini. Kalau lo udah nonton video gue yang tentang kulit berminyak atau yang beauty haul, lo tahu gue cinta banget sama Pond's yang warna hitam ini, dan udah gue pakai lama banget, mungkin sekitar 2-3 tahun gue udah pakai, dan ini masih the best buat gue karena ini cocok banget. So gue bersyukur gue memiliki wajah yang ekonomis. Cara pakainya biasanya gue basahin wajah dulu, terus ditaruh di tangan sedikit aja, terus kayak diulas-ulas gitu, terus kayak dipijit-pijit kecil gitu di seluruh wajah sampai berbusa. Abis itu tinggal dibilas deh. Oke, jadi ceritanya wajah lo nih udah bener-bener bersih ya. Ini gue mau ceritain skincare morning routine gue. Yang pertama gue pakai adalah
Makeup Forever Step 1 yang buat equalizer yang mattifying. Ini karena gue sekarang wajahnya kombinasi, gue cuman pakai ini tuh di daerah T sini, daerah yang banyak minyaknya. Setelah itu gue menggunakan sunscreen ke seluruh wajah dan leher. Sunscreen yang gue pakai itu sunscreennya dari La Tulip yang kandungannya tuh gel. Jadi di sini udah ada SPF 17 dan gue pakai ke seluruh wajah buat melindungi wajah gue dari sengatan matahari. Setelah menggunakan sunscreen, gue menggunakan primer lagi, tapi gue pakai primernya ke seluruh wajah dan gue suka banget menggunakan MAC Strobe Cream. Emang sih ini gue sayang-sayang banget pakainya karena harganya mahal, tapi ternyata ini udah hampir setahun tapi belum habis-habis juga. Jadi ya menurut gue sih 600.000 dipakai selama 12 bulan. Jadi ya nggak terlalu mahal lah, kira-kira sebulan lo kayak nabung 50.000. Bener gak sih? Ya segitulah. Jadi ini gue suka banget sama primer yang ini. Mengenai pelembab, waktu kulit gue berminyak banget, biasanya pas summer tuh kulit gue bener-bener berminyak. Tapi sekarang pas winter kulit gue tuh mulai berubah ke kombinasi. Dan gue udah mulai merasakan kadang-kadang kalau bangun pagi tuh kulit tuh sedikit kering. Atau misalkan abis cuci muka tuh wajah gue kering. Dan gue suka menggunakan Wardah yang Hydrating Moisturizer Cream. Biasanya gue menggunakan pelembab itu nggak setiap hari, tapi kayak 3 hari sekali, supaya muka gue tuh nggak berminyak banget, tapi lebih balance. Jadi kalau misalkan gue udah ngerasa kulitnya terlalu kering dan susah digerakin mukanya, baru deh gue menggunakan si pelembab ini. Sekarang gue mau ngobrolin tentang night routine. Jadi sebelum tidur biasanya gue ngebersihin wajah, ngebersihin mata seperti yang udah gue jelasin tadi. Dan setelah wajah gue bener-bener bersih, gue menggunakan masker malam. Ini namanya Sualsu Overnight Vitalizing Mask. Jadi sebenarnya ini bukan masker tapi lebih ke night cream. Waktu gue di Jakarta kemarin, gue nyobain ini tapi nggak cocok karena kulit gue di Jakarta tuh bener-bener berminyak. Dan waktu pas gue pakai ini, besok paginya tuh kulit gue minyakan banget. Tapi sejak di Kazakhstan winter dan gue pakai ini, besok paginya tuh kulit gue langsung kayak kenyal gitu. Dan gue suka banget, itu bener-bener kayak ngelembapin kulit gue semalaman. Dan wanginya tuh kayak wangi ginger, terus kayak menghangatkan. Aduh, kayaknya tuh lo dipeluk semalaman gitu sama krim ini. Asik, lebay abis gue. Terus setelah itu gue menggunakan lip therapy dari Vaseline. Jadi sebelum gue tidur, gue melembabkan bibir gue dengan menggunakan Vaseline ini. Gue juga suka banget sama wanginya. Jadi pas bangun tuh bibir gue tuh nggak bekerak gitu. Kadang-kadang kalau gue lupa dan besok pagi terus bibir gue tuh kayak susah digerak-gerakin gini tuh susah banget. Jadi thank God gue dapat lip therapy ini. Oh ya, ini gue dikasih sama sahabat gue namanya Adet. Thank you Dad. Alright guys, itu dia tadi skincare rutin gue. Semoga setelah lo menonton video ini, lo bisa menemukan skincare yang cocok dengan wajah lo, juga dompet lo. Okay guys, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Stay gorgeous. Bye bye. Gue ngomong apa sih? Gue tuh mau ngomong apa? Jerawat kecil gitu yang gak jelas gitu. Enggak tuh. Oke, adalah salah. Masih ada harganya. Copot dulu lah, malu Eka. Murah soalnya. Dan kalau langsung bereaksi di wajah, bereaksi anjir.